Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma. Yang saya hormati Bapak Hufron MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan yang saya cintai teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dila Stiani dengan NIM 2621087 dari kelas SPID. Berkarya, berbakti, bermanfaat. Di sini saya akan menyampaikan tema dengan judul Peradaban Islam di Nusantara, yaitu dengan subtema Kesultanan Islam di luar Indonesia. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila anak cucu Adam telah mati, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. 3 hal tersebut pada hakikatnya adalah pilar bangunan peradaban Islam yang harus dimaksimalkan, yaitu ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya yang cakap serta terampil. Baik, selanjutnya simpulan makalah, yaitu ada 3 kesultanan yang ada di luar Indonesia. Yang pertama, Samudra Pasai. Diperkirakan tumbuh berkembang antara tahun 1270 dan 1275. Kerajaan ini terletak kurang lebih 15 km di sebelah timur Laut Semawe, Nanggro Aceh, Darussalam. Kesultanan ini mengalami kemajuan di berbagai bidang, seperti kehidupan politik, ekonomi, pemerintahan, keagamaan, dan terutama ekonomi perdagangan. Kehancuran Samudra Pasai disebabkan oleh Portugis yang menguasai Malaka pada tahun 1511 dan meluaskan kekuasaannya. Maka kerajaan Islam Samudra Pasai mulai dikuasai sejak 1521 dan mengalami kehancuran. Yang kedua, ada kerajaan Malaka. Didirikan oleh Parameswara pada tahun 1390 sampai 1413. Puncak kerajaan ini yaitu menjadi pusat perkembangan Islam di Asia Tenggara. Malaka juga menjadi kota pelabuhan kosmopolitan dan pusat perdagangan dari beberapa hasil bumi. Keruntuhan kerajaan Malaka mulai dirasakan di era Sultan Alauddin Shah dan Sultan Mahmud Shah. Di masa ini, wilayah yang dikuasai Malaka perlahan lepas lahan hingga akhirnya Malaka berhadapan dengan Portugis dan wilayahnya dikuasai oleh Portugis. Dan yang ketiga, ada Kesultanan Islam Patani, yang merupakan kerajaan Islam ataupun Kesultanan Islam yang terbentuk pada abad ke-14 Masehi. Kerajaan Patani mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh raja-raja perempuan. Bermula dari Raja Hijau 1584, Raja Biru, Raja Ungu, hingga Raja Kuning. Pada masa pemerintahan Raja Perempuan, Patani mulai bekerja sama dengan Belanda, Inggris, dan Jepang. Pada pemerintahan Raja Hijau, hubungan diplomatik itu diresmikan. Kerajaan Patani memasuki fase keruntuhannya pada akhir abad ke-17. Kerajaan mengalami kemunduran di bidang perdagangan karena hanya didominasi oleh pedagang dari Asia. Kerajaan juga mengalami periode perang antara Burma dan Siam. Setelah periode perang antara Burma dan Siam berakhir, Raja Muda Siam mengutus utusan ke Patani. Namun, Sultan Muhammad telah memutuskan untuk menolak segala usaha yang dilakukan oleh Siam. Penolakan itu memancing peperangan langsung antara kedua kerajaan. Namun, karena persiapan kurang matang dan persenjataan yang kurang bagus, maka Patani pun berhasil dikalahkan pada tahun 1789. Kata-kata motivasi yang dapat saya petik yaitu perjuangan yang tak kenal lelah akan rintangan yang dihadapi.
Peradaban Islam di Nusantara itu prosesnya tidak terlepas dari perjuangan tokoh-tokoh Islam, yang mana hasil perjuangan tersebut masih dapat kita rasakan hingga saat ini. Karena tanpa adanya perjuangan yang tak kenal lelah, kita tidak akan menikmati betapa manisnya hasil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam pembuatan video ini ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.